Perkenalkan, nama saya Ivana Kesli Parera dengan NIM 71 2022 155. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran Pancasila dalam perkembangan IPTEK. Oke, di sini IPTEK pada masa kini merupakan suatu kebutuhan tersendiri. Adanya IPTEK ini membawa kemudahan untuk keberlangsungan hidup setiap masyarakat, baik melakukan pekerjaan. Penggunaan IPTEK ini dilaksanakan dengan baik. Namun pada realita yang kita lihat sekarang ini, IPTEK disalahgunakan oleh setiap orang yang memberikan dampak negatif pada kehidupan setiap manusia. Adanya kondisi yang dialami sekarang ini sudah seharusnya menjadi suatu ideologi untuk menjadi landasan dalam mengembangkan IPTEK, salah satunya menggunakan Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Pancasila terdapat kesatuan dan sila-sila kepribadian, yang dimana nilai-nilai tersebut sudah ada sejak dahulu dan erat dikaitkannya dengan kepribadian atau jati diri seseorang sebagai bangsa. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan IPTEK, memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Berkembangnya IPTEK dapat memberikan pengaruh baik serta buruk untuk keberlangsungan hidup setiap masyarakat. Pengaruh positif yang dirasakan seperti hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kemudahan kegiatan produksi, karena dengan munculnya kemajuan pada IPTEK dapat menghasilkan mesin yang bisa membantu untuk menunjang serta membantu pekerjaan manusia. Selain itu juga membantu memasarkan produk melalui media sosial. Dampak positif lainnya seperti memudahkan untuk saling berkomunikasi secara online atau secara media sosial. Dan juga di sini dalam proses pembelajaran dapat membantu setiap para pendidik dan juga para pelajar untuk dapat mengakses berbagai pembelajaran, berbagai metode pembelajaran yang ada di dalam IPTEK. Adapun dampak negatif yang dirasakan, diantaranya seperti maraknya kejahatan melalui internet, membuat ketergantungan serta rasa malas, dan membuat unsur kekerasan bahkan pornografi yang ada pada internet yang tentunya dapat diakses dan siapa saja. Pancasila adalah kesatuan dalam sila Pancasila yang berisi sumber nilai, kerangka berpikir, dan prinsip moral bagi pengembangan IPTEK. Selain itu, Pancasila juga suatu sistem etika, di antaranya menurut Kailan dan dalam bukunya Set Yorini 2018 sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimana mempertimbangkan pada aspek rasional, yakni antara aksi, rasa, serta kehendak. Dengan demikian, manusia dapat ditempatkan pada alam semesta, tidak menjadi manusia yang berpusat, tetapi menjadi bagian sistematis pada alam yang diolah. Yang kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjadi dasar mengenai moral bagi individu untuk perkembangan IPTEK. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perkembangan dalam budaya
hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dapat membawa pada rasa sadar dan nasionalisme bangsa yang dikaitkan dengan IPTEK sehingga terjalinnya rasa terpelihara persaudaraan. Hal itu dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal tersebut ialah hal yang mendasar karena pada perkembangan IPTEK yang didasarkan pada kepentingan demokrasi. Hal ini mengandung maksud bahwa warga negara memiliki kewajiban dalam pengembangan IPTEK dengan saling memberikan rasa hormat serta menghargai atau menghormati kebebasan individu lain dalam berperilaku. Selain itu, mendapatkan kritik dan saran yang membangun bisa membuat individu menjadi lebih terbuka. Yang kelima, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, IPTEK yang semakin maju perlu untuk melindungi pada keselaraan keadilan pada keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, terdapat hal lain yang mengemukakan bahwa Pancasila berperan sebagai landasan kebijakan dalam pengembangan IPTEK. Berikut terdapat 5 hal yang memiliki keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar kebijakan perkembangan IPTEK menurut Astuti dan Dewi dalam tahun 2021. Yang pertama, IPTEK yang dikembangkan perlu dapat menghormati pada keyakinan masyarakat Indonesia. Yang kedua, IPTEK dalam pengembangannya perlu berdasarkan dalam pengembangan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur yang dapat menyeragamkan kebudayaan serta mempererat persatuan dan memberikan perkembangan pada pendidikan. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi halus, demokratis, serta merata. Yang kelima, memperkecil kesenjangan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, mendistribusikan IPTEK secara merata untuk mendukung masyarakat dan membuatnya lebih sejahtera. Selain itu, landasan kebijakan terdapat landasan etika dalam pengembangan IPTEK. Di antaranya, yang pertama, perkembangan IPTEK dan manusia memiliki keterkaitan, diharuskan dapat saling menunjukkan rasa saling menghormati antara martabat satu dengan yang lain. Yang kedua, perkembangan IPTEK perlu dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik serta lebih bernilai. Yang ketiga, perkembangan IPTEK harus mampu mendukung pada pemekaran komunitas di masyarakat. Yang keempat, IPTEK diharuskan terbuka karena memiliki keterkaitan serta dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut memberikan bantuan terciptanya manusia yang berkeadilan. Jadi di sini keberadaan Pancasila sebagai tumpuan atau landasan dalam perkembangan IPTEK, pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negatif yang dihasilkan oleh IPTEK. Dalam perkembangan IPTEK juga diperlukan adanya dukungan dari sikap serta tingkah laku masyarakat yang dapat menunjukkan nilai-nilai Pancasila pada pengembangan IPTEK. Jadi di sini kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa pesatnya perkembangan IPTEK di Indonesia memberikan dampak yang negatif, seperti dapat menyebabkan turunnya kepribadian yang mencerminkan warga yang berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, peranan Pancasila sangat dibutuhkan untuk melestarikan serta memelihara kepada eksistensial kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara yang diwarisi dari para pendiri negara. Pancasila hadir sebagai
ideologi yang hadir di tengah-tengah, yaitu untuk menuntut moral pada kehidupan sebagai warga negara. Dengan begitu dapat mengatasi keberagaman ancaman yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Pancasila berperan sebagai dasar atau landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memiliki tujuan dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada warga masyarakat serta melindungi bangsa dari pengaruh yang negatif. Keberadaan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK diharapkan bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negatif yang diberikan oleh IPTEK. Dalam perkembangan IPTEK juga diperlukan adanya dukungan dari sikap serta tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang memberikan cerminan dari nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Sekian dari saya, terima kasih.